Oke Bapak Ibu, pada tutorial ini kita akan mencoba membahas terkait bagaimana cara menambahkan tugas. Jadi kita melakukan penugasan pada e-learning. Jadi di sini pastikan Bapak Ibu telah masuk pada kelas, yang tentu kelas yang akan kita kasih tugas. Yang kedua, kita aktifkan panel editingnya. Terus yang ketiga, Bapak Ibu pastikan bahwa nanti silakan dipilih add activity or resource, dan nanti kita pilih assignment. Di assignment itu untuk menambahkan tugas Bapak Ibu. Setelah itu lalu kita masukkan informasi terkait assignmentnya. Jadi kita mau ngasih penugasan apa sama siswa, dan di sana setelah kita kasih penugasan dan pastikan, jadi ini kata kunci Bapak Ibu, dan pastikan waktunya sesuai dengan yang ditentukan. Artinya ini bagian poin pentingnya. Kenapa saya katakan bagian poin pentingnya? Karena kalau waktunya itu nggak sesuai, nanti kita akan bingung. Jadi kalau bisa jadi kita ngasih waktunya itu terlalu panjang, terlalu molor, ya sistem tetap terima sesuai dengan apa yang Bapak Ibu instruksikan. Jadi itu yang perlu kita perhatikan nantinya. Jadi mungkin perlu perhatian Bapak Ibu melihat terkait penugasan. Oke Bapak Ibu, di sini saya udah membuka kelas bahasa Indonesia kelas 95 semester 2. Di sini sebelumnya kita udah bahas di pertemuan 1. Di video sebelumnya kita udah buat materi berupa page dan berupa URL dan berupa video, label ya, yang kita isikan video. Silahkan disimak dengan baik dan benar. Oke, di sini bagian pojok kanan atas kita lakukan turn editing on. Setelah aktif panel turn editing on, di sini karena pertemuan 1 masih materi, pertemuan 2 masih materi, kayaknya pertemuan 2-nya nggak apa-apa, pertemuan 2-nya masih materi, dan maunya di pertemuan 2 ini atau di pertemuan 3 ini dikasih penugasan. Jadi pertemuan 2, jadi pertemuan 1, pertemuan 2 kita kan kasih materi. Jadi di pertemuan 3 kita kasih video untuk pemahaman, untuk pendalaman, lalu kita lakukan evaluasi terhadap apa yang telah mereka dalami. Jadi di sini saya nambahkan add activity or resource. Jadi pada bagian add activity or resource, saya tambahkan di sini adalah penugasan. Jadi kita pilih assignment. Setelah itu kita ketik di sini. Jadi misalkan ini tugas pertama, misalkan tugas 1. Lalu tugas satunya mau ngapain? Kita suruh dia buat resume terhadap. Jadi kita suruh buat resume teks tanggapan kritis ya. Jadi di bagian description kita checklist agar perintahnya muncul. Jadi sini kita tambahkan suatu perintah ya. Kita tambahkan, silakan Ananda buat resume dari materi yang telah dipelajari di atas, dan ditambahkan jadi resume dari materi yang di atas dan video yang telah ditonton pada topik di atas atau pertemuan di atas ya, pertemuan di atas. Nah, oke. Tugas dibuat dalam, ya kita buat, karena kita nyuruh resume kita suruh aja kayak ketik lah, tugas silakan ditulis tangan dan dikirim ke e-learning. Jadi kita suruh siswa tulis tangan tugasnya dan hasil scan ya, dan hasil scan tugas tersebut silakan dikirim ke e-learning. Jadi kita setelah mereka buat tugas gitu kan, jadi setelah mereka buat tugas
Jadi mereka lakukan scan terhadap tugas tersebut dan mereka kirimkan ke learning. Jadi itu kalimat perintah atau kalimat suruhan kita sama siswa. Jadi kita minta buat resume. Jadi dibuat resume. Jadi kita suruh dia buat resume dari materi. Kalau kita mau edit ya silakan mau kasih bold dan sebagainya. Di sini kalau kita mau nambahkan file, biasanya kalau ada file kalimat perintah yang mau kita masukin silakan masukin. Namun catatan penting di sini, jadi kita dibatasi 1 MB. Jadi kalau 1 MB itu berarti kalau Bapak Ibu ngasih penugasan tentu lihat dulu. Jadi jangan banyak kali gambar yang dimasukkan ke dalam Wordnya. Jadi kalau banyak gambar tentu itu membuat makin besar filenya. Jadi kalau cuman teks itu 3 halaman bisa, tapi kalau ada gambar itu perlu diperhatikan. Mungkin 1 halaman aja udah nggak muat lagi. Artinya itu kalau udah lebih dari 1 halaman pasti itu penyimpanannya tuh udah lebih dari 1 MB filenya gitu. Oke Bapak Ibu, poin yang selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah bagian availability. Bagian availability ini kita di sini memilih allow submission form. Allow submission form Bapak Ibu, pengertiannya adalah kapan tugas ini kita buka. Jadi kalau sekarang secara defaultnya sistem membuka itu sesuai dengan kapan Bapak Ibu akses atau buka atau buat penugasan. Jadi secara default, dan secara defaultnya batasnya di set 1 minggu, dan secara defaultnya remind ini di set juga 1 minggu dari batas due date-nya. Oke, di sini Pak Ibu dalam sistem penugasan kita karena ini sekarang tanggal 22 Januari ya, saya buatnya penugasan ini dikasih pada hari ini. Jadi dikasih pada hari ini jam 8 nanti. Jadi tugas ini udah bisa diakses oleh siswa, namun jam 8 pagi, jadi jam 8 pagi nanti mereka bisa ngirimkan, atau kita mau ganti aja, kita cuman menerima tugas nanti mulai bisa diterima itu jam 2. Jadi walaupun nanti dikerjakan oleh siswa jam 7 atau jam 8 setelah kita publish ini, mereka belum bisa mengumpulkan tugas. Jadi allow submission form itu kapan menu pengumpulan tugas terbuka. Jadi ini allow itu waktu terbukanya pengumpulan tugas. Dan di sini due date itu batas pengumpulan. Jadi batas pengumpulannya kapan. Jadi ini kita bisa tentukan berapa harinya. Jadi secara defaultnya memang 7 hari. Kita bisa set mungkin jadi tanggal 24. Jadi kita kasih mereka waktu untuk mengerjakan tugas tersebut 2 hari misalkan. Lalu kita set waktunya di sini mungkin sampai jam 4 sore atau jam 6 sore lah, jam 6 sore. Jadi mereka dikasih waktu mengerjakan tugas sekitar 2 harian. Lalu ini remind me mau diaktifkan atau enggak juga silakan. Artinya ini kita kasih tahu sama sistem tolong kasih tahu bahwa tanggal 5 Februari nanti mengingatkan saya untuk memeriksa tugas ini. Nanti akan muncul pada lonceng bagian sebelah kanan atas di samping nama Pak Ibu akan muncul lonceng, itu ada semacam notifikasi memperingatkan kita untuk mengerjakan untuk memeriksa tugas itu anak ya. Yang lainnya nggak perlu kita checklist Pak Ibu, kita biarkan aja dan kita abaikan. Jadi yang lainnya perlu, bagian ini aja yang bagian poin penting kita. Jadi di sini saya udah buat. Dan ini tinggal kita save and display atau save and return to course. Jadi pada paparan sebelumnya, kalau save and display setelah kita simpan kita lihat, kalau save and return to course setelah kita simpan kita kembali ke kelas. Jadi nggak perlu kita lihat itu tugasnya gimana ya. Saya coba save and display. Di sini akan dikasih tahu bagaimana ini deskripsi tugasnya. Dan ini batas keterlambatannya sekitar 2 hari dan 11 menit lagi. Kalau Bapak Ibu melakukan pemeriksaan tugas nanti silakan pilih grade aja. Oke, kita coba kembali pada pertemuan 3. Di sini udah terbuat tugas 1 buat di semua teks tangkapan kritis. Jadi di sini udah nampak penugasan yang telah kita berikan. Oke Bapak Ibu, cukup sekian video ini. Silakan disaksikan video tutorial selanjutnya.